Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini gue akan coba bikin YouTube tentang perjalanan hidup gue. Niat gue bikin YouTube ini buat mendokumentasikan awal perjalanan gue dari rumah sampai sekarang udah di Jepang kayak gimana. Ya, cuman ceritain daily activity aja lah buat dokumentasi gitu. Ya kalau misalkan viral ya lumayan. Ya perkenalkan di sini nama gue Fadil Muhammad Hasmi. Sekarang umur gue 26 tahun. Tinggi badan 170. Saat ini berat badan 65. Hobi ya udah kayak pengen audisi Indonesian Idol. Ya gue di sini mau cerita dikit aja ya. Awal-awal sebenarnya gue masih kaku. Udah lama sebenarnya pengen, dari awal keberangkatan ke Jepang tuh udah pengen banget bikin dokumentasi, cuman karena masih kaku depan kamera yang gak terrealisasikan. Akhirnya ya saat ini cobalah, kalau diinter-interin terus lama-lama 3 tahun nggak jadi. Ini aja udah hampir 9 bulan. Gue nyampe di Jepang itu bulan Juli, mulai kerja bulan Agustus. Jadi awalnya gue kerja di Jepang itu karena sedikit agak frustasi juga ya nyari kerja di Jakarta. Apalagi sekarang lagi tren kan hashtag kabur aja dulu. Dulu gue sebenarnya nggak ada kepikiran ke Jepang buat kerja. Emang Jepang salah satu negara di Asia yang pengen gue kunjungin. Cuman ya kayak buat wisata, buat jalan-jalan gitu. Jepang negara yang pengen gue datengin, paling pengen di Asia, karena menurut gue paling cantik lah, paling pas gitu loh. Gitu. Dengan background gue yang jauh banget, nggak ada basic sama sekali skill buat ke Jepang. Akhirnya pada saat itu ketika gue udah sebenarnya nggak terlalu frustasi ya, masih coba terus berusaha cari kerja di Jepang, cari kerja di Jakarta. Cuman kebetulan ada nih tawaran, dan gue pikir-pikir ya udah oke lah, coba, ini ada chance kan, ada jalannya ini, kita coba. Waktu itu gue belajar dulu sebulan sebelum masuk ke, jadi gue ke Jepang ini kan melalui LPK gitu, lembaga kayak yayasan gitu, bukan yayasan sih, kayak outsourcing buat memberangkatkan orang-orang yang main kerja ke Jepang itu, diberangkatkan. Pada awalnya waktu itu bulan September 2023 itu udah ada tawaran, cuman saat itu masih belum bisa dan waktunya juga ya masih belum bisa lah. Kemudian di bulan Desember ada tawaran lagi nih, ada interview di bulan Januari, dan tolong dipersiapkan gitu. Gue coba persiapkan diri gue, belajar. Pertama gue belajar hurufnya, huruf hiragana, katakana, kanji belum. Sama belajar belajar baca, belajar nulis tuh yang pertama. Dan setelah ya belajar otodidak di rumah gitu kan, setelah hampir kurang lebih sebulan ada tuh interview dari LPK tersebut. Sebut nggak ya LPK-nya ya? Nanti aja lah berjalannya waktu. Udah gitu ada interview kan, akhirnya lolos gue di LPK tersebut. Udah lolos, akhirnya disuruh belajar lagi di rumah sebulan buat mempersiapkan ada interview dari user Jepang nih. Udah aku belajar di rumah itu, bener-bener belajar sendiri dari YouTube, dari TikTok, dari apapun lah, otodidak, namanya otodidak gitu kan. Dan tiba nih saat interview sama user Jepang. Interview pada saat itu cukup menarik ya, jobnya ya di pabrik gitu kan, di pabrik, dan oke lah menurut gue, salarinya juga oke. Akhirnya gue interview, pada saat itu total ada 12 orang yang dibutuhkan 3 orang. Nah salah satunya ini gue. Ketika gue interview itu, orang-orang yang lain itu, yang peserta lain itu menurut gue cukup inilah ya, cukup kompeten.
Sedangkan gue kan cuma belajar otodidak, mereka itu udah belajar di LPK sebelumnya 2 bulan 3 bulan, dan alhamdulillahnya, dan gue nggak nyangka ya gue salah satu yang dipilih gitu. Udah kayak gitu, setelah dikasih tahu nih siapa yang lolos, siapa yang dapat kerjaan, diinfokan lagi nanti di grup, dimasukin tuh kan ke grup WA. Setelah di grup WA tanggal gue lupa ya, pokoknya diinfokan 2 hari sebelumnya disuruh ada diklat di asrama. Itu pelatihan, belajar bahasa, tinggal di asrama gitu, di asrama nggak boleh pulang kayak gitu. Tanggal 26 Februari gue mulai masuk ke asrama, tinggal di asramanya itu di Manggarai. Alhamdulillah deket kan dari rumah gue, ya naik motor paling cuma 20 menit lah kalau nggak macet ya. Pasar Minggu Manggarai itu awalnya tuh gue pas masuk LPK, wah kayak gimana ya di sana nanti ya, apakah kayak di pesantren dulu gitu kan, gimana orang-orangnya. Masuk ke LPK tuh hari pertama ya masih cuman pengenalan doang, dikasih tahu kamarnya, caranya gimana, tata tertib malamnya gimana. Udah tanggal 27-nya mulai orientasi dan tinggal di asrama tersebut selama sampai dari Februari akhir sampai gue berangkat ke Jepang itu 1 Juli gitu. Di LPK itu kita tuh belajar bahasa Jepang. Jadi di LPK itu tuh banyak peserta dari job-job lain gitu loh. Kan di LPK kan di asrama itu jobnya kan nggak cuman kayak gue pabrik. Kebetulan LPK gue ini mungkin 70%-nya itu yang kerja di konstruksi ya, yang kerja di konstruksi kayak gitu. Jadi banyak nih orang interview dari perusahaan-perusahaan Jepang juga interview dari ada perawat di pengolahan makanan, pertanian, konstruksi, pabrik segala macem. Mereka itu dikumpulin di satu asrama buat belajar bareng. Jadi nanti ada per kelasnya. Per kelas itu 17 sampai 20 orang ya. Dan dalam satu kelas itu ya dicampur gitu loh, 3 orang. Satu perusahaan dari pabrik, perusahaan lain 2 orang atau 3 orang, konstruksi, pokoknya dicampur. Dan di situ kita belajar setiap hari tuh, belajar bener-bener digembleng. Itu belajar cepet banget, nggak satu hari tuh satu bab gitu loh. Dan gue cukup kaget ya waktu itu ya, belajar juga kok cepet banget kayak gini ternyata kan dia belajar kayak gini tuh. Dan gue bener-bener dari nol kan, sedangkan temen-temen gue satu kelas itu mereka tuh udah belajar di LPK sebelumnya. Jadi dibilang LPK gue ini kan SL ya, yang langsung berhubungan dengan vendor Jepang. Jadi gini, perusahaan Jepang di tempat gue kerja di Jepang juga ada vendornya outsourcing. Nah LPK gue ini outsourcing pihak ketiga. Ada lagi LPK yang di daerah itu pihak keempat. Jadi LPK di daerah misalkan di Indramayu nih, ngoper ke LPK gua gitu. Kalau di LPK gua itu cuman SO itu apa ya? Kayak pusat lah gitu yang memberangkatkan pihak ketiga. Kalau pihak keempat ke pihak ketiga baru berhubungan dengan user Jepang kayak gitu. Terlalu dingin guys. Udah belajar di situ. Kita di sana bukan belajar akademis sih, bukan belajar bahasa Jepang ya. Cuman nggak belajar itu doang, itu mental juga, otak, kemampuan fisik juga di sana. Dan gue cukup kaget pas masuk ke LPK, ternyata gue kurang cocok dengan orang-orang yang lain gitu. Nggak ada yang sefrekuensi gitu loh, dengan beda banget lah sama temen-temen gue yang selama ini, teman-teman main gue di kampus, di rumah, bocah-bocah bodres kayak gitu, beda banget. Jadi gue cukup ada tekanan batin lah. Terus juga di sana guru-gurunya, sensei-senseinya tuh kayak gimana ya, agak sok galak lah. Sebenarnya buat disiplin, cuman cara mereka tuh kayak sok galak gitu loh. Padahal banyak yang seumuran, cuman ya namanya buat mendidik mungkin ya, gue mikir positifnya aja kayak gitu, ya udah nggak apa-apa lah.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan belajar di LPK. Banyak pelajaran yang gue ambil, dari kesabaran, sungguh-sungguh, kecemasan juga. Pada saat itu gue sempet takut banget, takut nih, cemas banget nggak lolos. Kan bisa aja kalau lagi dalam masa pembelajaran itu tuh, masa diklat itu, bisa aja kita di cancel karena misalkan gak disiplin, perilakunya nggak baik gitulah, ya gitulah, bisa di cancel. Bahkan temen satu kelas gue aja itu ada yang di cancel karena jadi kita setiap minggu itu ada ujian per bab, biasanya hari Jumat biasanya. Dan itu setiap ujian gitu ada batas nilainya gitu loh, lupa gue berapa. Dan temen gue yang di cancel ini tuh dia dari bab 1 sampai bab 10 itu nilainya jelek mulu, nggak pernah lulus nilainya. Jadi akhirnya di cancel tuh, di cancel. Ya udah nggak jadi berangkat ke Jepang. Sedangkan temen-temennya dia kan bertiga nih, satu perusahaan 3 orang, yang 2 orang tetap lanjut karena ya bisa gitu loh. Pokoknya jatah kita nggak lulus itu 3 kali, dan gue pernah sekali nggak lulus karena pada saat itu gue lagi bikin paspor. Terus ya namanya lagi bikin paspor, belajarnya jadi kurang kan di jalanan, di kantor. Ya lagi bikin paspor lah. Pas gue nyampe kelas, balik ke asrama, langsung disuruh belajar, ujian. Ya jadi agak kego kan, nilai gue jadi kurang gitu kan. Nah disitu gue cemas tuh, wah takut lah bisa aja di cancel kan. Dan maka dari itu ya gue bener-bener belajar sungguh-sungguh. Bisa dibilang proses belajar gue salah satu yang terbaik. Belajar gue tuh ya di asrama ini, dulu di pondok, di kampus belajar juga, cuman nggak seserius pas di LPK gini gitu loh, pas di asrama gini. Akhirnya semuanya udah terlewati alhamdulillah. Jadi di LPK di asrama itu gini, kita bangun pagi, kegiatan nih bangun pagi biasa gue habis subuh sholat, siap-siap sarapan, mandi, jam 7 mulai itu ada bel, masuk ke kelas belajar sendiri kayak ngulang-ngulang pelajaran sampai jam setengah 9 itu kita naik ke lantai 4. Asrama gue ini ada 5 lantai. Lantai 6 rooftop, lantai 1-nya kantor LPK nya. Jam setengah 9 kita naik ke lantai 5 itu buat briefing upacara, kayak apel pagi gitu, dikasih tahu ada apa hari ini, kayak gimana ke Jepang setiap pagi, kegiatan di Jepang setiap pagi kayak gitu. Udah itu apel sekitar setengah jam, balik ke kelas lagi jam 9 itu kita belajar sampai sore, sampai jam 4. Kalau siang istirahat biasa jam 12 sampai jam 1 makan kayak gitu, sholat zuhur, nanti jam 1 masuk lagi belajar lagi sampai jam 4 itu kita udah selesai kan belajar. Nanti habis jam 4 selesai kita naik ke rooftop tuh, kita olahraga di sana. Olahraganya juga bukan sendiri-sendiri ya, diarahin. Tapi sebelum kita ke rooftop itu kayak ada tes gitu, dari ya setengah 4 kita naik turun ke bawah. Itu kayak ada apa ya, kayak tes nanti misalkan vocabularies tapi pakai bahasa Jepang, latihan aja gitu. Nanti dikasih kartu nilai nih, misalkan bulat atau segitiga atau X. Kalau X itu ya nggak beres dah tuh, pokoknya nggak lulus, dalam ada yang kurang gitu kan. Itu cuman nggak apa-apa, nanti itu nggak jadi masalah. Udah gitu kita naik ke rooftop buat angkat galon. Dulu tuh sebelum puasa 2024 gitu, angkat galon ada airnya nih, dari rooftop ke lantai 1 dibopong kayak gini. Nanti dari lantai 1 balik lagi ke rooftop, ya itu buat fisik lah. Cuman ya kata gue tuh kurang bermanfaat sih ya, karena mendingan kita jogging gitu, muter, itu buat jantung. Kalau gitu kan bahaya, bukannya gimana, itu tangga sempit, asrama juga jalan sempit. Bahkan sempat waktu awal-awal gue di sana ya, sebulan pertama di awal tuh gue masih belum tahu tekniknya kan, jatuh itu galon pecah. Itu bahaya menurut gue, itu nggak efektif. Akhirnya pas udah banyak kejadian orang jatuh kan, akhirnya diganti tuh sistemnya. Jadi kita meluk galon kayak gini nih, kayak gini, kita squat jam sampai 50
gitu. Itu lebih ya masih mending lah, cuman lebih efektif menurut gue jogging gitu. Udah tahun 2024 gue di sana Februari, bulan Ramadan pertama di sana di asrama, kita tidur sana. Terus oh iya tadi gue lagi lanjut, udah abis olahraga nanti jam 5 sampai jam 7 kita bebas tuh, dalam artian gua mau makan, mau keluar asrama tuh boleh. Di asrama boleh bawa HP. Ya ada aturannya juga gitu. Jam 7 kita udah masuk ke kelas masing-masing buat belajar lagi, belajar sendiri. Kayak kan kalau belajar siang itu nanti dikasih PR atau pasti ada PR, pasti ada tugas. Kita kerjain gitu. Sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9 itu kita nggak boleh main HP sebenarnya, cuman kadang nyolong-nyolong ada lah. Kadang karena nanti ada yang ngontrol gitu, penjaga asramanya ngontrol gitu. Nah kayak gitu jam 9 kita ada lagi nih pengabsenan. Kayak evaluasi hari ini sama penjaga asrama ya. Jadi semua bocah nih kumpul ke rooftop lagi, nanti di absen, habis itu dikasih tahu kalau ada masalah apa, misalkan berantakan, kurang bersih kamar mandi gimana, ada masalah kayak gitulah, masalah-masalah harian itu diberitahu, diumumin. Habis udah itu kita piket tuh. Itu pengabsenan ya 10 sampai 15 menit lah, kalau kecuali kalau lagi di banyak masalah ya itu lama gitu. Setelah pengabsenan kayak gitu kita piket malam sebelum tidur, itu dibagi per kelas, ada jadwalnya biasa lah piket gitu. Udah kayak gitu jam habis piket itu ya udah tidur. Setelah maksudnya sampai lu mau tidur mau enggak juga nggak apa-apa, cuman nanti besok resikonya lu bakal ngantuk di kelas, bakalan kena hukuman lo kalau ngantuk. Ya gimana sih, asrama agak ketat sih emang, makanya di situ harus pinter-pinter manage waktu ya. Biasanya gua setelah piket itu nggak langsung tidur ya, ngerjain tugas dulu atau lihat-lihat sosmed. Jarang sih gue main game ya pas di LPK, itu jarang banget. Bener-bener belajar karena gue punya target kan biar lulus nih. Akhirnya udah berjalan puasa di sana, bulan Ramadan, lebaran pulang kita sekitar 2 minggu. Udah masuk ke bulan Juni, pertengahan Juni itu gue dikabarin keberangkatan gue tanggal 1 Juli. Sebelum kita berangkat itu kita dikasih pulang dulu seminggu lah buat perpisahan sama keluarga, orang tua, teman-teman segala macam, persiapan buat keberangkatan ke Jepang. Dan ketika gue pulang itu gue bener-bener manfaatin waktu ya, bener-bener manfaatin waktu sama keluarga, sama temen gue, main ke temen-temen deket gue gitu. Sebelumnya gue tuh ke Jepang tuh nggak ada bilang-bilang, gue nggak bilang-bilang pengen ke Jepang, gue pengen proses aja dulu biar nanti mereka tahu sendiri kalau gue kerja di Jepang gitu, udah di Jepang gitu. Dan sekarang ya banyak orang kaget, lu kerja di Jepang ya, lu gini deh, kapan belajar, gimana caranya, banyak yang kayak gitu. Karena gue nggak mau tahu ngasih proses gue gitu. Dan pas pengen berangkat itu pulang, gue minta ridho sama orang tua, sama ibu. Ya gue sedih sih di situ, gimana ya namanya ini 3 tahun loh. Gue juga dulu emang sempet pisah sama orang tua gue 6 tahun di pesantren, teman kan itu sering pulang, sering ketemu. Ini 3 tahun nggak ketemu sama sekali. Itu lumayan berat sih. Gue sebenarnya waktu itu nentuin kerja ke Jepang juga agak berat, cuman gimana, ini buat masa depan gitu kan. Kalau nggak kayak gini gimana, ini buat loncatan hidup gue mau maju. Kalau nggak kayak gitu ya, ke Jepang ini kan gue punya tujuan ke Jepang itu buat nabung ya, mempercepat tabungan. Kalau kerja di Indo ya gaji UMR di Jakarta fresh graduate gitu, aduh buat jenjang karirnya berapa tahun gue buat ngumpulin duit buat bagian orang tua gue. Umur gue udah segini sekarang, udah pengen merit kan. Kalau kerja di Jepang kerja di Jakarta fresh graduate gaji UMR, aduh lama banget, nggak tahu kapan. Maka gue coba kerja di sini, lumayan kan gajinya, biar cepet nabung gitu. Udah gue berangkat, belum berangkat, udah tuh seminggu di rumah, balik ke asramanya yang di orientasi di asrama di Pamulang. Jadi LPK gue ini ada 3 asrama, di Manggarai, Pamulang, sama Pondok Petir. Deket sih Pondok Petir sama Pamulang tuh deket, dan gue kebetulan kebagian orientasi di Pamulang. Orientasi 3 hari, yaitu kayak pengenalan budaya di sini lah, gimana tata tertibnya.
ya orientasi lah, udah kayak gitu. Waktu itu kan di Pamulang nggak ketat dan nggak ketat kayak di Manggarai. Kebetulan gue berangkat ke Jepang itu hari Senin flightnya. Gue terus ke orientasi itu dari hari Selasa, pokoknya hari weekend itu Jumat malam gue pulang. Kebetulan juga si cewek gue Tasya ke Jakarta kan, buat dia magang, tapi kebetulan gue pengen berangkat nih, jadi dia nganterin ke airport gitu loh. Ya gue sempetin main lah, namanya bakalan pisah 3 tahun. Udah gue berangkat balik ke asrama, besoknya orientasi. Besoknya orang tua gue sama Tasya ikut datang tuh jemput, bukan jemput sih, ikut antar ke airport. Wah gue disitu bener-bener sedih banget, sedih campur seneng sih, tapi lebih dominan sedih karena bener-bener pisah gitu loh. Dan kebetulan pada saat itu gue lagi, ya badan gue lagi gak enak, jadi tambah berasa sedihnya gitu kan. Itu gue ditangkap sama Ori, ibu, ayah, Tasya, sama Ito, sama yang nganterin sopir. Ya Adel mau bilang makasih banget sama ibu, ayah, Ori, Tasya, Ito juga, Samsul udah bener-bener support keberangkatan Adel kesini gitu. Makasih banget, kalian udah support terus, dukung terus, doain, makasih sampai akhirnya sekarang ini saya bisa di Jepang sampai saat ini. Udah gitu, berangkat ke Jepang itu transit di Vietnam berapa jam ya, 7 jam lah, lama banget itu, buset dah, diantah berantah di airport ngemper. Udah berangkat pesawat ke Jepang, nyampe gue landing di Narita pagi. Di sana dijemput dari pihak outsourcing namanya Kumiai. Sebenarnya di sini gue banyak yang miss ya, karena baru pertama kali bikin video buat upload ke YouTube, jadi banyak yang miss kayak gitu. Udah habis itu gimana? Nah di Jepang ini, nyampe di Jepang itu gue nggak langsung kerja. Sebulan pertama itu kita ke asrama lagi, asrama yang dari pihak Kumiai. Kumiai itu vendor di Jepang, perusahaan Jepang nih, tempat gue kerja, dia nyari ya outsourcing lah. Di situ gue belajar bahasa Jepang dari awal, cuman kayak review gitulah. Sebulan tuh, udah sebulan baru deh gue masuk ke perusahaan, dikirim ke sekarang nih. Sekarang ini gue penempatan gue tuh di Chiba. Chiba sebenarnya deket kan dari Tokyo, cuman sayangnya gue itu Chiba yang bagian timur, deket laut. Ya Allah, di sini deket banget dah sama laut. Mungkin naik 15 menit naik sepeda ya udah nyampe laut. Gue di pantai, daerah pesisir. Di sini tuh daerah pesisir. Gue kerja hari pertama kerja pengenalan tuh kan, biasa. Alhamdulillah orang-orang pabrik gue, orang-orang Jepang ini baik ya. Mereka pas awal-awal ya baik, memaklumi kalau keterbatasan bahasa kita, diajarin, diarahin gitu. Kerja udah kayak gitu kan. Kita gajian di sini biasanya tanggal 25 gitu. Udah sih awal-awal gitu doang ya, gue bingung mau ngomong apa. Mungkin nanti ke depannya gue bakal bikin video kalau lagi masak atau lagi belanja, ya daily activity gue lah. Cuman nggak terlalu ini, nggak bakal terlalu sering karena gue masih kaku di kamera, depan kamera. Oh ya, sekarang nih di sini sekarang masih winter. Sekarang tanggal 22 Februari. Udah akhir-akhir winter lah, udah nggak terlalu dingin, cuman masih berasa lah dinginnya. Ini aja gue pakai heater kan, AC-nya jadi ada penghangat. Makanya ini gue masih pakai baju kayak gini karena masih dingin gitu loh. Pas awal-awal winter itu wah dingin banget sih. Gue kaget sih karena dulu gue pengen salju nih, gimana sih dingin banget. Ternyata winter nggak enak.
masih mendingan summer. Panas sih emang, panas banget di Jepang, cuman winter itu lebih menyiksa. Apalagi gua punya rinitis kayak gini kan, alergi sama dingin. Ini suara gue begini, masih bindeng, pilek gitu. Mungkin gitu aja awal gue bikin video ya. Banyak yang miss. Sebenarnya dari kemarin tuh banyak yang pengen gue omongin, pengen ceritain. Cuman kalau kayak gini tuh lupa. Nggak tahu kenapa lupa. Jadi nextnya bakal gue ceritain apa-apa yang gue lupa ya. Oh iya, di sini gue tuh bertiga. Ini kan apartemen kayak bisa dibilang kayak kontrakan gitu lah. Ada 2 ruangan di sini. Ini ruangan makan, buat ngobrol, buat nyantai. Ruangan samping itu buat tidur. Nanti lain kali gue room tour deh. Sekarang baru introduction video aja ya mungkin ya. Hari ini hari Sabtu, gue lagi libur 3 hari, Sabtu, Minggu, Seninnya tanggal merah ya. Waktu libur kayak gini biasanya gue manfaatin buat istirahat aja sih. Kalau lagi pengen belanja ya belanja. Nanti bakal belanja sih gue. Nanti next video bakal dikit-dikit lah daily activity, belanja, masak, main, atau kerja mungkin. Cuman kalau gue bikin video kerja agak ini di tempat kerja, karena nggak boleh megang HP. Kalau udah kerja tuh nggak boleh megang HP. Mungkin pas lagi istirahatnya, lagi jalan ke sananya kayak gitu ya. Cukup sekian ini, nanti nggak cukup sekian sih, nanti lanjut bikin video ke supermarket belanja. Di sini belanja bahan makanan ya di supermarket. Di sini nggak ada warung nggak ada, pasar nggak ada. Jadi mau beli apa-apa kebutuhan di supermarket. Warung Madura apalagi nggak ada ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, kita belanja ke supermarket. Bye. Wah, 27 menit.